Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa ya, khususnya di market indeks dolar atau DXY. Seperti apa perkembangan indeks dolar untuk minggu depan, khususnya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita bahas. Tapi tentunya di sini yang pertama ya, yang saya akan bahas dulu mengenai news ya, yang akan rilis minggu depan seperti apa dan apa aja yang mempengaruhi indeks dolar. Langsung aja kita bahas. Saya menggunakan website forexfactory.com. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat seperti apa data ekonomi yang akan rilis minggu depan. Check it out. Untuk data ekonomi yang akan rilis minggu depan dari tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 3 Maret. Yang pertama di sini akan rilis tanggal 27 Februari pukul 20.30, di mana ada core durable good order dan durable good order serta pending home sales. Yang pertama pukul 20.30. Di sini data core durable good order, data previousnya minus 0,2%, forecastnya sebesar 0,1%. Jika mana datanya ini sesuai dengan forecast atau menghasilkan di atas forecast, maka indeks dolar akan terjadi penguatan. Tentunya kalau kita lihat previousnya minus 0,2% dan diprediksikan ada kenaikan 0,1%, maka indeks dolar diprediksikan akan terjadi kenaikan. Kemudian data durable good order di mana previousnya sebesar 5,6%, forecastnya sebesar minus 3,7%. Maka ada penurunan dari data durable good order sendiri. Jika mana forecastnya turun menjadi minus 3,7% dan data aktualnya sesuai dengan forecast atau di bawahnya forecast, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan. Dari dua data ini sedikit ada perbedaan ya, yaitu menghasilkan jika mana ini rilis sesuai dengan yang diperkirakan, maka menghasilkan 50-50 ya. Artinya bagus untuk indeks dolar untuk data core durable good, tapi jelek untuk indeks dolar di data durable good order. Kemungkinan besar jika mana itu terjadi, maka pergerakan indeks dolar akan terjadi konsolidasi. Tapi tentunya tergantung dari sentimen pasar, melihatnya dari sisi mana. Dan di sini teman-teman harus tahu juga apa sih core durable goods order dengan durable good order ini bedanya apa. Yang pertama, core durable good order ini adalah ya tentunya versi dari durable good order ya, yang tidak termasuk pesanan sektor transportasi seperti kendaraan dan pesawat terbang. Jadi indikator ini memberikan gambaran yang lebih akurat tentang tren permintaan di sektor manufaktur, karena pesanan sektor transportasi dapat sangat bervariasi dari bulan ke bulan. Jika core durable good order meningkat, ini dapat menunjukkan bahwa konsumen dan perusahaan berinvestasi lebih banyak pada barang-barang tahan lama yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun jika kenaikan pesanan melebihi kapasitas produksi sektor manufaktur, hal ini dapat memicu kenaikan harga dan inflasi. Dan itu menjadikan sebuah catatan, karena dua-duanya ini sangat berpengaruh ya kepada inflasi yang ada di Amerika. Namun untuk durable goods sendiri, ini adalah indikator untuk mengukur jumlah pesanan yang diterima oleh produsen barang tahan lama atau durable good pada bulan tertentu. Barang tahan lama adalah barang-barang yang diharapkan memiliki umur ekonomis minimal 3 tahun seperti kendaraan, mesin, dan peralatan industri. Jika durable good order meningkat, ini dapat menunjukkan bahwa konsumen dan perusahaan berinvestasi lebih banyak pada barang-barang tahan lama yang pada gilirannya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun jika kenaikan pesanan melebihi kapasitas produksi sektor manufaktur, hal ini dapat memicu kenaikan harga dan inflasi. Maka menurut saya, kalau durable good order ini istilahnya menyangkup semuanya ya. Tapi kalau core durable good ya, kesimpulannya dia tidak termasuk pesanan sektor transportasi ya. Ya, contohnya seperti kendaraan dan pesawat terbang. Itu perbedaannya. Jadi menurut saya hal yang paling berdampak adalah durable good order, karena menyangkup semuanya, termasuk data dari core durable good itu sendiri gitu loh.
Ya, ini ada pemisahan di situ. Tapi tentunya dua data ini sangat berpengaruh kepada manufacturing gitu loh. Dan di mana ISM Manufacturing PMI, Anda bisa lihat di tabel ya. Di sini datanya akan rilis tanggal 1 Maret pukul 10 malam atau 22.00. Ini sangat berpengaruh. Jadi menurut saya tentunya jika mana salah satu indikasi ya durable good order besok menunjukkan potensi pelemahan sesuai dengan forecast, maka indeks dolar akan terjadi penurunan ya. Itu menjadikan sebuah catatan. Oke, jadi itu akan rilis pukul 20.30 untuk tanggal 27, dan malamnya pukul 22.00 ada pending home sales, datanya ada penurunan juga, di mana previousnya sebesar 2,5%, forecastnya turun sebesar 0,9%. Jadi kalau kita perhatikan untuk data preview sendiri ya ke forecastnya, ini ada penurunan di sektor pending home sales itu sendiri. Maka menurut saya jika mana ini terjadi, maka indeks dolar akan terjadi pelemahan kalau aktualnya sesuai dengan forecast atau di bawahnya forecast. Dan tentunya teman-teman juga harus tahu ya, apa sih pending home sales itu? Apakah pengaruhnya juga terhadap inflation rate ya, yang kita ketahui saat ini sebesar 6,4%. Pending home sales di sini juga indikator yang mengukur persentase perubahan jumlah kontrak penjualan rumah yang tertunda pada bulan tertentu. Jika pending home sales meningkat, ini dapat menunjukkan permintaan yang meningkat untuk rumah, yang dapat mendorong harga rumah naik dan pada gilirannya dapat memicu kenaikan inflasi. Nah, itu menjadikan sebuah catatan ya. Jadi kalau pending home sales ini meningkat, maka itu juga bisa memicu kenaikan inflasi. Namun dampaknya terhadap inflasi dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor ekonomi yang lainnya tentunya ya, seperti tingkat suku bunga dan kondisi pasar tenaga kerja. Dan kalau kita hubungkan ke arah sana, ya sektor tenaga kerja kemarin juga hasilnya positif ya. Tapi untuk suku bunga ini kan dinaikkan terus sebesar 25 basis point untuk data bulan sebelumnya. Maka juga pasti berpengaruh, menurut saya juga akan mempengaruhi pending home sales itu sendiri ya. Perubahan jumlah kontrak penjualan rumah yang tertunda pada bulan tertentu, dan ini pasti sangat berpengaruh. Menurut saya kecenderungan jika mana suku bunga itu semakin tinggi, otomatis kan kita untuk membayar sebuah cicilan rumah itu kan sangat susah ya, karena suku bunganya ngikutin gitu loh. Maka di sini menurut saya prediksi data sebelumnya 2,5%, meskipun kalau kita lihat peningkatannya ya dari minus ya, kalau saya perhatikan di data sebelumnya, Anda bisa lihat, coba kita cek ya di data sebelumnya di sini tuh ya, dari tanggal November tanggal 30 minus 4,6%, kemudian aktualnya minus 4,0%, baru ada pertumbuhan itu Januari tanggal 27 kemarin sebesar 2,5%, sangat signifikan gitu loh. Tapi ya kita lihat ya, kalau memang sesuai, karena ada identifikasi bahwasanya si Jeremy Powell ini akan meningkatkan kenaikan suku bunga bisa sebesar 50 basis point untuk menahan laju inflasi, karena inflasi dianggap masih tinggi sebesar 6,4%. Dan ya make sense sih menurut saya, pending home sales bisa turun atau sebesar forecastnya sebesar 0,9%. Maka kesimpulannya dari data-data ekonomi pukul 20.30 sampai tanggal 22.00 tanggal 27 Februari menunjukkan identifikasi bahwasanya indeks dolar bisa terjadi pelemahan. Oke. Nanti kita akan bahas secara teknikal, dan kita akan melanjutkan dulu tanggal 28 Februari ya. Untuk USD ya, ini pukul 22.00 di mana ada CB Consumer Confidence, di mana kalau kita lihat dari data CB Consumer Confidence ya, data sebelumnya previousnya sebesar 107,1, oke. Kemudian forecastnya sebesar 108,5. Ada peningkatan ya, ada kenaikan. Jadi jika mana aktualnya sesuai dengan forecast atau di atasnya forecast, maka menunjukkan indeks dolar akan terjadi penguatan di sektor consumer confidence. Tapi teman-teman akan saya informasikan ya, apa sih CB Consumer Confidence itu, apa pengaruhnya juga terhadap inflation rate, karena nanti akan berhubungan dengan suku bunga atau keputusan moneter yang dilakukan oleh si Jeremy Powell ini.
Yang pertama, CB Consumer Confidence ini adalah indikator yang mengukur kepercayaan konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini dan di masa depan. Indikator ini diperoleh dari survei yang dilakukan pada konsumen terkait pendapat mereka tentang kondisi ekonomi saat ini dan di masa depan, termasuk aspek seperti tingkat pengangguran, harga, dan kondisi pasar tenaga kerja. Jika CB Consumer Confidence meningkat, ini dapat menunjukkan bahwa konsumen merasa lebih percaya diri terhadap kondisi ekonomi saat ini dan di masa depan, yang dapat memicu kenaikan belanja konsumen dan mendorong permintaan di pasar. Namun dampaknya terhadap inflasi dapat bervariasi tergantung pada sejumlah faktor lain seperti tingkat produksi, penawaran, dan faktor kebijakan moneter. Tentunya menurut saya hal ini juga perlu diperhatikan ya, karena selain itu, CB Consumer Confidence juga dapat memberikan indikasi tentang kesehatan sektor konsumen, gitu loh, yang merupakan salah satu kontributor utama ya bagi pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Jika kepercayaan konsumen kuat atau meningkat, ini dapat menunjukkan bahwa konsumen lebih mampu untuk membeli produk dan jasa yang pada gilirannya dapat memicu pertumbuhan ekonomi dan kenaikan inflasi. Maka menurut saya dengan kondisi beberapa data yang sebelumnya ya, kayak unemployment rate, kemudian non-farm payroll, ini kan menunjukkan hal positif ya. Itu karena menurut saya menjadikan sebuah acuan. Ini akhir bulan dan nantinya di awal bulan Maret akan rilis lagi salah satu ISM Service PMI. Anda bisa lihat tanggal 3 Maret dan kemudian non-farm payroll di minggu berikutnya. Dan kalau saya lihat ya besar kemungkinan ada kenaikan ya sesuai dengan forecast ya, tapi ya apapun tuh pasti bisa terjadi karena pengaruhnya banyak. Tapi kalau kita lihat dengan consumer confidence ya, kepercayaan masyarakat untuk membeli sebuah barang dan jasa dengan mereka memiliki penghasilan ya yang meningkat dan posisi juga ekonomi Amerika yang terus tumbuh ya untuk beberapa bulan kemarin, maksud saya di bulan Februari meningkat. Ya besar kemungkinan angkanya juga akan sesuai dengan forecast atau di atas daripada forecast itu sendiri. Maka saya prediksikan juga kondisinya indeks dolar bisa terjadi penguatan, tapi dengan catatan hasilnya di atas daripada forecast, di atas daripada 108,5%. Itu dari data untuk CB Consumer Confidence ya, bisa dicatat teman-teman semua. Kemudian kita akan berlanjut, ini juga high impact tanggal 1 Maret ya, 2023. Yang pertama di sini untuk ISM Manufacturing PMI sendiri, kalau kita lihat data sebelumnya previousnya adalah 47,4%, forecastnya 47,9%. Ada pertumbuhan, ada penguatan data ya dari tim survei, di mana nanti jika actualnya sesuai dengan forecast, maka ada kenaikan di sektor manufacturing PMI itu sendiri. Maka tentunya dampaknya kepada indeks dolar akan terjadi penguatan. Dan di mana ISM Manufacturing PMI ini hubungannya dengan inflasi juga sangat dekat ya. Ini adalah salah satu indikator yang mengukur kesehatan sektor manufaktur pada bulan tertentu. Indikator ini diperoleh dari survei yang dilakukan pada manajer pembelian di sektor manufaktur dan mencakup aspek-aspek seperti permintaan, produksi, dan ketenaga kerjaan. Artinya jika mana permintaan dan produksinya meningkat serta data ketenaga kerjaan juga positif, ini mendorong daripada ISM Manufacturing PMI ini pasti akan naik gitu loh. Ini dapat menunjukkan bahwa sektor manufaktur mengalami pertumbuhan yang sehat dan permintaan produk manufaktur meningkat yang dapat memicu inflasi. Hal ini terjadi ketika kenaikan permintaan melebihi kapasitas produksi serta manufaktur sehingga memicu kenaikan harga. Pastinya hal tersebut akan berpengaruh kepada inflasi dan ini sangat penting sekali. Dan salah satu alat pantau ya si Jeremy Powell untuk melihat pertumbuhan inflasi yang ada di Amerika. Karena kita lihat inflation rate kemarin juga datanya tidak terlalu signifikan ya, di bawah daripada yang diharapkan sebesar 6,2%, tapi malah menghasilkan 6,4%. Dan itu dianggap masih tinggi untuk inflasi Amerika saat ini. Sangat berpengaruh dan sangat menarik. Hal ini harus diperhatikan juga untuk data ISM Manufacturing PMI. Ya menurut saya dengan kondisi tersebut, dengan adanya alat ukur mencakup aspek-aspek seperti permintaan, produksi, dan ketenaga kerjaan, saya lihat ya kemungkinan besar pasti akan meningkat
Karena kemarin juga positif semua ya data-data Amerika. Maka di sini diprediksikan menurut saya tanggal 1 Maret indeks dolar akan terjadi penguatan kembali ya, dan tentunya pasti akan berpengaruh kepada market-market yang lain. Tentunya kayak XAU USD akan terjadi penurunan, Euro, GBP, AUD akan terjadi penurunan, dan USD Jepang Yen akan terjadi penguatan kembali. Serta hal-hal tersebut wajib teman-teman pantau mengenai pentingnya kita tahu pergerakan indeks dolar saat ini. Dan berlanjut lagi untuk middle impact di sini tanggal 2 Maret ya pukul 20.30 ada unemployment claim. Tentunya klaim pengangguran di sini dari 192.000 ya di minggu kemarin menghasilkan angka prediksinya forecastnya 196.000 ya. Tentunya menurut saya dengan data ini ya selama datanya masih di bawah 200.000 yang menurut saya masih positif sih untuk unemployment claim itu sendiri. Adapun nantinya kalau ada kenaikan sebesar 196.000 ya tentunya indeks dolar terjadi penurunan, tapi menurut saya penurunannya tidak terlalu signifikan sih selama datanya di bawah 200 ya. Tapi kalau datanya di atas 200.000 itu mengidentifikasi maka terjadinya indeks dolar akan terjadi penguatan kembali ya. Akan terjadi pelemahan ya kalau datanya di atas 200.000. Oke, kita akan berlanjut di data berikutnya. Ini terakhir ya, hari Jumat tanggal 3 Maret ada ISM Service PMI. Tentunya hal ini sangat besar pengaruhnya ya, karena kalau kita lihat dari data-data sebelumnya ISM Manufacturing PMI meningkat tajam. Ya, dimana datanya naik ya untuk awal bulan kemarin ya rilis yaitu 55,2% untuk ISM Manufacturing PMI sendiri, dan saat ini diprediksikan turun ya, nggak terlalu signifikan sih turunnya sebesar 54,4%. Menurut saya jika mana data ISM Service PMI ini terjadi penurunan, maka menurut saya bisa berpengaruh kepada indeks dolar terjadi penurunan. Ya, kalau datanya sesuai ya 54,4%. Oke. ISM Service PMI ini adalah salah satu indikator juga yang mengukur aktivitas sektor jasa di negara tersebut yaitu Amerika Serikat. Jika indeks PMI di atas 50 ya. Nah, ini jadi catatan ya. Kalau di atas 50 maka menunjukkan terjadinya ekspansi ya dalam sektor jasa, sedangkan jika di bawah 50 menunjukkan kontraksi. Jadi kalau masih datanya di atas 50 sebesar 54,4% masih positif loh. Meskipun besok turun ya, katakanlah di bawah 54, selama tidak di bawah 50 aja ini masih dianggap positif. Tapi kalau besok datanya ternyata di bawah 50%, hati-hati. Berarti indeks dolar bisa terjadi penurunan, dan ini sangat berpengaruh kepada indeks dolar itu sendiri ya ke depannya. Ini sangat penting untuk hari Jumat ya, wajib pantau pukul 22.00 karena secara umum kenaikan ISM Service PMI ini dapat menunjukkan bahwa sektor jasa mengalami ekspansi. Jadi kalau masih di atas 50 masih banyak perusahaan-perusahaan yang mengalami ekspansi ya, pengembangan perusahaan tersebut gitu, yang dapat mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ini dapat memicu kenaikan inflasi, terutama jika permintaan konsumen meningkat dan ketersediaan barang dan jasa juga menurun. Oke, artinya tentunya itu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin juga selama 1 bulan ya ISM Service PMI naik sebesar 55,2%. Selama 1 bulan itu kita lihat kondisi kondisi ekonominya atau data-data yang rilis sangat berpengaruh, sangat positif dan menunjukkan ya, kita tahu sendiri selama 1 bulan ini pergerakan indeks dolar terjadi penguatan. Maka jika mana ini turun hanya sebentar 54,4 ya menurut saya sih masih kokoh ya, masih kuat kondisinya. Adapun penurunan ya di data forecastnya selama tidak di bawah 50 ya koreksilah untuk indeks dolar tentunya seperti itu. Tapi kalau selama masih di atas 50 apalagi di atas 54,4% untuk hasil aktualnya saya menunjukkan potensi penguatan pada indeks dolar. Oke, hal itu wajib dipantau karena dari data-data ini nanti yang akan menjadikan keputusan si Jeremy Powell apakah akan menaikkan sebesar 50 basis poin. Jika mana hal tersebut dinaikkan sebesar 50 basis poin pastinya akan sangat berpengaruh kepada indeks dolar itu sendiri. Artinya kalau dinaikkan 50 basis poin ya tentunya pasar melihatnya hawkish ya, atau agresif sikap daripada moneternya sendiri, dan dimana kalau hanya berkisaran 25 basis poin masih dianggap dovish atau tidak terlalu agresif ya.
Hal tersebut jika mana dinaikkan sebesar 25 maka suku bunga Amerika Serikat menjadikan 5%. Tapi kalau dinaikkan sebesar 50 basis poin akan naik menjadi 5,25%. Oke. Hal ini yang bisa saya sampaikan ya untuk news minggu depan. Sekarang langsung aja kita lihat secara teknikal apa yang bisa kita dapatkan dari pergerakan indeks dolar itu sendiri secara teknikal. Oke, check it out. Oke, untuk indeks dolar ya secara teknikal, dimana kalau kita perhatikan di chart di sini di time frame weekly, Anda bisa lihat terjadi kenaikan ini selama 4 minggu ke belakang ya. 1, 2, 3, 4 candlenya bullish semua. Artinya dorongan kuat pada buyer terjadi pada indeks dolar selama 4 minggu ke belakang. Dan tentunya di candle terakhir di minggu kemarin terjadi impulsif bullish dan menyentuh EMA 50. Artinya memang berdekatan dengan key resistennya di 105.631. Hati-hati, jika mana minggu depan bergerak close di atas key resisten, saya pastikan akan terjadi penguatan pada indeks dolar berlanjut. Tapi perlu kita ketahui di sini ada potensi ya, ini adalah apa ya istilahnya, hati-hati, ini ada drop based drop ya, ini juga harus saya tandain karena sangat berpengaruh jika mana area drop based drop ini gagal di breakout untuk minggu depan ya, tentunya bisa menjadikan potensi penurunan kembali pada indeks dolar itu sendiri ya. Ini akan menjadikan target saya minggu depan yaitu di kisaran 106 ya, poin 396 sampai dengan 106.951 ya, area situ menjadikan target weekly saya. Oke. Menurut saya, gambaran saya indeks dolar di minggu depan dari hari Senin sampai dengan hari Jumat ada penguatan ya, karena pergerakan impulsif ini sangat kuat meskipun nanti akan ada koreksi, yaitu hal yang perlu saya pantau adalah target weekly-nya ya, di koreksinya yaitu wilayah high weekly ini 104.667. Karena saya melihatnya, Anda bisa lihat data sebelumnya di minggu sebelumnya ada pergerakan long risk doji ya, lebih bergerak konsolidasi, tapi Anda bisa lihat di minggu kemarin terjadi dorongan bullish yang cukup kuat ya, berhasil break di atas high weekly. Tentunya ini mendorong pergerakan untuk indeks dolar melanjutkan kenaikannya. Anda bisa lihat low-nya aja semakin meninggi dan high-nya juga semakin meninggi. Inilah potensi bahwasanya terjadi pergerakan bullish. Oke? Meskipun dalam tekanan seller ya, sellernya adalah apa ini? Ini kan bearish dan ini membentuk sebuah wave ABC ya. Ini sudah saya gambarkan juga di informasi weekly analisa minggu kemarin ya, di mana membentuk wave A, ini wave B, ini menuju wave C, dan ini masih bergerak menuju wave B dan memiliki target yaitu di sini nih di 106.396 sampai dengan 106.961 dengan potensi penurunan atau koreksi yaitu mendekati wilayah high weekly. Inilah menjadikan catatan saya untuk target minggu depan ya, koreksinya sampai area high weekly. Oke, ini saya akan tandain target untuk weekly di wilayah tersebut untuk penurunannya. Oke, sekarang kita akan berlanjut di time frame daily ya. Jadi kesimpulannya untuk minggu depan pergerakan indeks dolar ya masih kecenderungan adalah menguat dan saya memprediksi koreksinya mendekati wilayah target weekly-nya yaitu di high weekly ya, itu menjadi target koreksi di 104.667. Tapi target untuk tertingginya di sini tadi kita tandain ada potensi drop base drop ya. Nah, ini saya akan tandain ada drop base drop di posisi tersebut yaitu berkisaran antara 106.961 sampai dengan 106.396. Tapi menariknya drop base drop ini ya, ini ada di dalam area drop base drop, oke. Ada apa ini namanya order block ya. Nah, ini ada area order block time frame daily, ini saya tandain juga. Maka di sini berpotensi hati-hati ya dengan target weekly up-nya di area ini. Ini ada order block juga di time frame D1. Ya, saya akan tandain seperti itu. Sebentar. Nah, itu adalah targetnya ya. Target penguatannya, tapi kecenderungannya kalau naik sampai sini ya cukup signifikan ya, karena sudah berhasil di area key resisten 105.631 berhasil di breakout. Oke. Sekarang kita lihat berikutnya di time frame 4 jam untuk hari Senin, di mana tadi kita sudah bahas ya untuk secara analisa news ya, di awal video kita sudah bahas
besar kemungkinan untuk tanggal 27 hari Senin ya, ada potensi terjadinya koreksi. Ya, kita sudah mendapatkan area koreksi di kisaran 104.667. Artinya jika mana area saat ini membentuk sebuah area base ya di akhir sesi penutupan di time frame 4 jam, saya melihatnya hal yang perlu kita perhatikan ya, meskipun kita memiliki target weekly sebesar 104.697, ada hal area base juga terjadi di wilayah ini. Ini juga akan saya tandain dulu di time frame 4 jam. Ya, jika mana masih ada potensi penurunan kalau terjadi impulsif bearish di bawah daripada high weekly, maka target yang saat ini di 104.347 sampai 104.503 ini menjadikan acuan kita ya, area base ya. Jika mana posisi ini, karena menurut saya ini juga ada MA50 ya, ada kemungkinan besar juga bisa terjadi koreksi sampai wilayah ini gitu loh, maksud saya ya, sangat berpotensi koreksi jika mana high weekly terjadi impulsif bearish, maka menuju wilayah ini yang menjadikan pemantauan kita apakah ada bullish engulfing, bullish pin bar, 3 in setup yang menunjukkan dorongan buyer kembali menguat ya. Area ini yang perlu kita pantau berikutnya kalau high weekly gagal. Oke, sekarang kita turunkan di time frame 1 jam untuk skenarionya. Menurut saya dengan adanya penutupan di akhir sesi penutupan terjadi pergerakan konsolidasi atau sideways, maka hal yang perlu saya tandain di sini ada pembentukan level psikologi ya, seperti itu. Maka jika mana area tersebut terjadi breakout, maka kecenderungannya turun ya, menjadikan sebuah catatan besok. Oke, saya kasih tanda di sini. Area ini kalau di breakout maka akan terjadi penurunan, pantau wilayah tersebut, maka saya prediksikan indeks dolar akan terjadi pelemahan. Oke ya, saya catat dulu sebentar, saya rapikan supaya enak lihatnya. Ini menjadikan titik pemantauan. Tapi kalau nanti bergeraknya impulsif dan bergerak close di atas daripada resisten minggu kemarin atau high weekly ya, ini saya akan tandain dulu. Pantau wilayah ini maka akan terjadi dorongan kuat pada indeks dolar akan kembali menguat. Ini menjadikan high weekly-nya. Terus kemudian area berikutnya yang menjadi high weekly menjadi wilayah support ya. Resisten become support. Oke, sudah saya ganti, dan support minggu kemarin menjadi low weekly ya, seperti ini. Dan di posisi sebelumnya ini menjadikan titik support. Sudah aman seperti ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, skenarionya sekarang saya akan bahas. Pertama, jika mana sesi Asia masih kecenderungannya seperti ini, maka pergerakan indeks dolar masih dalam posisi sideways ya, itu menjadi catatan pertama. Oke, maka masih akan sideways ya, seperti itu gambarannya. Tapi kalau nantinya indeks dolar close di bawah level psikologi, maka kecenderungannya akan menuju ke sini. Tapi sifatnya ini hanya koreksi ya, dan menurut saya akan berpeluang akan terjadi kenaikan kembali menuju area base berikutnya atau menguji high weekly sampai dengan key resistennya. Ya, gambaran saya seperti ini. Maka di sini tetap saya kasih warna hijau, artinya sifatnya masih koreksi aja kalau terjadi penurunan di wilayah tersebut. Tapi tentunya kalau breaknya di atas daripada high weekly, hati-hati, maka indeks dolar akan terjadi penguatan ya di sesi Asia. Nah, dengan targetnya adalah key resisten yang menjadi pemantauan kita berikutnya, yaitu di 105.631. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya untuk indeks dolar ya. Targetnya minggu depan seperti apa dan newsnya sudah kita bahas secara detail. Semoga informasi ini bisa menjadikan acuan buat teman-teman semua ya dalam melihat kondisi pergerakan market-market yang lain. Oke, jadi tonton videonya dari awal sampai dengan akhir dan bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan tentunya bagikan terus videonya. Semangat buat semuanya, happy weekend ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.